Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi transenden pada mata kuliah kalkulus 1. Ada dua subbab yang akan kita bahas, yaitu fungsi logaritma umum dan fungsi eksponen umum. Langsung saja kita mulai dari fungsi logaritma umum. Apa itu fungsi logaritma umum dan fungsi eksponen umum? Sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi logaritma asli dan fungsi eksponen asli. Kalau fungsi logaritma asli itu len, basisnya artinya e ya, basisnya e. Lalu eksponen umum, eksponen asli maksudnya, eksponen asli itu juga e pangkat ya, e pangkat. Nah, di sini untuk fungsi eksponen umum berarti yang kita gunakan tidak hanya e atau natural number tapi a ya. A itu suatu bilangan positif ya, bilangan positif a. Fungsi fx sama dengan a pangkat x, a lebih besar dari 0 disebut sebagai fungsi eksponen umum. Untuk A positif dan X-nya elemen real. Selanjutnya didefinisikan A pangkat X, ya, A pangkat X itu sama dengan E pangkat X ln A. Nah, jadi ini penjelasan kita akan mencari sebenarnya turunan dari A pangkat X itu berapa gitu ya. Dan integral dari A pangkat itu X itu apa. Nah, ini kita akan mendefinisikan caranya dengan kita misalkan ya. Kita misalkan A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A. Ini sama kan, sebenarnya dia ekuivalen ya. Kita ini kalau kita ubah ya, yang ini kan jadi E pangkat ln A pangkat X ya kan. Masih ingat ya, ini kan sama aja E ln A pangkat X. Nah, jadi A-nya X-nya kita pindah ke belakang sini ya, jadi pangkat. Nah, selanjutnya ini kan E ya, ini kan E ya. Ini kan kalau ln itu sebenarnya juga E ya. E atau natural number tadi. Kita sebelumnya sudah punya sifat di di logaritma ya. Kalau A log, jadi A dipangkatkan A log B, ya masih ingat ya, ini dulu di SMA, A dipangkat A log B hasilnya sama dengan B. Nah, maka di sini E pangkat ln E log A, E pangkat X, berarti ini sama aja A pangkat X. Nah, jadi tidak masalah kita misalkan A pangkat X tadi sebagai E pangkat X ln A. Selanjutnya kita turunkan untuk turunan dan integralnya. Oke, untuk turunannya berarti turunan dari A pangkat X sama dengan turunan dari E pangkat X ln A. Ya. Turunan dari E pangkat tadi apa? Ya tetap, maka tetap E pangkat X ln A. Selanjutnya turunan dari X ln A. Nah, A itu kan konstanta ya, X itu yang fungsinya. Maka X ln A diturunkan terhadap X ya, tinggal ln A. Maka ini masih ln A. Kita kembalikan lagi E pangkat X ln A, itu tadi A pangkat X. Nah, jadi A pangkat X ln A. Nah, ini ya kita dapat rumus yang pertama bahwa turunan dari A pangkat X itu tetap jadi A pangkat X. Ya, sama tadi turunan dari E pangkat X tetap E pangkat X. Turunan dari A pangkat X tetap A pangkat X. Yang membedakan kalau eksponen umum masih dikali dengan ln A. Oke. Lalu sekarang kita ke misalkan ya, U-nya sama dengan UX. Nah, ya juga tinggal kita tambahkan aja dengan U aksen ya kan. Jadi A pangkat U tetap jadi A pangkat U ln A, tapi masih dikalikan dengan U aksen. Jadi aturan rantai saja. Jadi di sini diperoleh bahwa integral A pangkat X itu sama dengan seper ln A pangkat X plus C. Nah, jadi sama juga dengan di eksponensial E pangkat X ya. E pangkat X itu turunannya tetap integralnya tetap E pangkat X ya. Nah, tapi kalau di sini masih dikalikan seper ln A. Ini dapatnya dari ini tadi ya. Jadi kalau kedua ruas itu kita integralkan, kan kita dapat integral dari ln A itu nanti sama dengan
1 per ln A pangkat A pangkat X. Nah, ini ya silahkan diperhatikan baik-baik. Eksponen umum itu rumusnya ada 2, turunan dan integralnya. Turunan dari A pangkat X tetap A pangkat X, tapi masih dikalikan dengan ln A. Kalau integralnya, integral dari A pangkat X itu tetap A pangkat X, tapi masih dikali ln A. Oke, kita lanjut. Sifat-sifat. Nah, sifat-sifat mah ini sama kayak di eksponen yang kalian kenal ya. Kalau dikali, pangkatnya ditambah. Ya kan? Kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Lalu kalau pangkat dipangkatkan, A pangkat X dipangkatkan, ya jadi dikali A pangkat XY. Lalu ada perkalian A kali B pangkat X bisa dipecah jadi AX kali BX. Lalu pembagian A per B pangkat X jadi AX per BX. Jadi ini sifat-sifat umum saja yang ada di perpangkatan atau eksponensial. Nah, contoh. Tentukan turunan dari 3 pangkat 2X plus 1 plus 2 sin 2X. Oke, tadi A pangkat tetap A pangkat gitu ya. Maka turunan dari 3 pangkat 2X plus 1 ya tetap. Jadi 3 pangkat 2X plus 1 yang membedakan masih dikali sama ln 3 di sini. Lalu jangan lupa masih aturan rantai, turunan dari 2X plus 1 itu 2. Maka ini dikali 2. Lalu 2 sin 2X turunnya tetap ya, 2 sin 2X. Tetapi masih dikalikan sama ln 2. Lalu dikali turunan dari sin 2X. Nah, turunan dari sin 2X itu apa? 2 cos 2X. Nah, ini ya hasilnya. Ini mudah saja ya. Tinggal kalian gunakan rumusnya tadi, kalau turunan dari A pangkat X tetap A pangkat X, tapi yang membedakan masih dikali dengan ln A. Sekarang integralnya. Integral dari 4 pangkat X kuadrat X dx. Nah, berarti ini dimisalkan ini. Dimisalkan U sama dengan X kuadrat. Maka DU sama dengan 2X atau DX-nya sama dengan setengah 1 per 2X DU. Nah, tinggal substitusi saja. Integral dari 4 pangkat X kuadrat DX sama dengan 4U. Nah, jadi tinggal dimisalkan U. Nah, X-nya X dx tadi bisa kita ganti sama DU per 2. Nah, karena X-nya dicoret ya, tinggal DU per 2. Udah diintegralkan biasa. Setengahnya tetap 4 pangkat U, integralnya apa? Tetap 4 pangkat U, tapi masih dikalikan seper ln 4. Ln A-nya kan di sini 4. Maka kita dapat 4 pangkat X kuadrat per 2 ln 4 plus C. Oke, mudah ya? Mudah. Jadi tinggal diturunkan biasa, terus tetap dikalikan dengan ln A, tapi kalau integral tetap ya, tetap A pangkat X, tapi dikalikan seperln A. Lanjut. Grafik. Nah, sekarang grafik. Nah, tadi ya kita identifikasi satu-satu. Fx sama dengan A pangkat X dengan A-nya positif berdasarkan definisi di awal. Maka turunannya atau berarti domainnya ya, kalau ini domainnya berarti dari min tak hingga sampai tak berhingga. Lalu turunannya, nah turunan tadi A pangkat X ln A ya, A pangkat X ln A. Maka ada 2 kemungkinan kalau di sini. Jika A-nya dari 0 sampai 1 nilainya negatif ya, tapi kalau A-nya lebih besar dari 1 dia nilainya positif. Ya, jadi nilai ln A ini kan sebenarnya ada 2 kemungkinan ya. Bisa positif, bisa negatif. Positif itu misalkan X-nya lebih besar dari 1. Tapi negatif jika X-nya kurang dari 0 sampai 1. Misalkan kita punya log dari setengah. Log dari setengah itu kan negatif ya. Jadi kalau nilai lognya tadi dari 1 sampai 0 sampai 1 nilainya dia negatif. Kalau A pangkat X jelas positif ya. A pangkat itu jelas positif karena A-nya tadi pangkat A-nya itu bilangan yang positif. Nah, maka ini ada 2 kemungkinan. Nilai turunannya itu jika A-nya positif maka dia monoton naik. Jika A-nya dari 0 sampai 1 dia monoton turun. Lalu turunan keduanya ya berarti ini tinggal
turunkan A pangkat X tetap A pangkat X ya, tapi masih dikalikan ln A. Maka ln A-nya ada 2, maka jadi ln A kuadrat. Ini jelas positif, berarti cekung ke atas. F0 sama dengan 1 ya, karena berapapun dipangkatkan 0 kan sama dengan 1 ya. Nah, kalau di grafik gambarnya seperti ini. Ya, pertama, untuk A-nya lebih besar dari 1 ya, maka dia naik ya, ini naik. Nah, lalu cekung ke atas ya, cekung ke atas melewati 0,1. Nah, ini melewati 0,1. Oke, terus sekarang kalau A-nya dari 0 sampai 1 ya. A-nya dari 1 dia turun, monoton turun, masih cekung ke atas dan dia harus melewati juga 0,1. Grafiknya seperti ini. Oke, mudah ya. Ini untuk grafik A pangkat X ya. Kalau A-nya itu dari 0 sampai 1, maka dia monoton naik, cekung ke atas. Tapi kalau A-nya lebih besar dari, A-nya lebih besar dari 1, itu dia cekung ke atas. Tapi kalau A-nya dari 0 sampai 1, dia cekung ke atas juga, tapi monoton turun. Dan semuanya harus melewati titik 0,1. Kita lanjutkan ke fungsi logaritma umum. Nah, tadi sudah eksponen umum, sekarang logaritma umum. Nah, sekarang karena eksponen umum itu monoton murni, nah kalau kita lihat aja gambarnya tadi ya, fungsi eksponen itu kalau nggak naik, monoton naik atau monoton turun. Ya, ada 2 kemungkinan tadi. Maka dia fungsi eksponen umum itu pasti punya inverse. Kalau punya inverse berarti punya inverse ya. Punya inverse. Nah, inverse-nya itu kita sebut sebagai logaritma umum. Nah, disimbolkan A log X ya. Ini kalau ln X tadi, ln X itu logaritma asli, kalau A log jadi dia tergantung ininya apa? A, bilangan basisnya belum tentu E, A log X ini disebut logaritma umum. Y sama dengan A log X, maka kita dapat hubungan X sama dengan A pangkat Y. Ya, ini kan saling inverse ya, atau definisi logaritma ini. Nah, dari hubungan ini didapat, maka ln X itu sama dengan ln dari A pangkat Y. Ya iya kan? X-nya tadi kita bisa ganti dengan A pangkat Y. A pangkat Y, lalu Y-nya pindah ke depan, berarti Y ln A. Nah, Y ln A. Nah, sekarang Y ln A itu bisa kita ubah jadi ln X per ln A. Nah, ini sifat logaritma lagi, diingat-ingat dulu zaman SMA. Kalau kita punya A log B, itu kan bisa diubah ya, jadi log B per log A ya kan. Tapi ini dikasih basis yang sama, misalkan C. Kalau di sini tadi E ya, maka dia jadi ln. Lalu ini sudah diubah. Nah, setelah itu kita ubah ya. Y tadi kan sama aja A log X ya. Y tadi kan sama aja A log X. Y itu sama A log X, maka A log X itu akan sama dengan ln X per ln A. Nah, ini jadi A log X itu bisa kita ubah jadi ln X per ln A. Nah, sekarang berarti turunan dari A log X itu sama aja turun dari ln X per ln A ya. Jadi karena A log X bisa kita ubah jadi ln X per ln A, maka turunan dari A log X sama dengan turun dari ln X per ln A. Oke, turunkan biasa ya. Ini jadi turunan dari ln X ya. Turunan dari ln X itu apa? Turunan dari ln X itu seper X. Ya, maka dia tinggal 1 per X. Nah, seperlen A itu konstanta ya, seperlen A itu konstanta. Nah, maka ini seperlen A dikalikan seper X. Ya, maka jadi 1 per X ln A. Ini ya, kita dapat turunan dari logaritma umum. Jadi, A log X. Nah, kemarin ini sebenarnya hampir analog juga ya. Kemarin kita punya ln X itu turunannya seper X kan. Ln X turunannya seper X. Maka sama A log X turunannya juga seper X. Ya, seper X. Tapi yang membedakan ini masih dikalikan dengan seperlen A. Nah, jadi menghafalkannya mudah saja. Tadi kemarin kita punya ln X turunnya seper X, A log X juga seper X. Tapi ini masih dikalikan sama seperlen A. Maka dari situ untuk bentuk umumnya ya turunan dari A log U tetap
jadi 1/U ya, tapi dikalikan ln A terus dikali dengan U aksen. 1/ln A dan U aksen. Nah, ini ya diingat-ingat rumus untuk logaritma umum bahwa turunan dari A log X itu 1/X tapi dikalikan 1/ln A. Seperti itu. Kita lanjutkan. Contoh ya. Kita punya 3 log X kuadrat plus 1. Udah, gampang ya, tinggal 1/, kan? Tadi kalau log atau ln itu tinggal 1/. Nah, oke, yang kedua. Nah, ya, tinggal 1/, saja, gitu ya. Tinggal 1/3 log X ya, sama, sorry, 3 log, ini harus diubah. Nah, langsung aja ke sini ya. 3 log X langsung aja, ya, tinggal 1/, ya kan? 1/, dari X kuadrat plus 1. Nah, tapi masih dikalikan dengan ln 1/ln 3, karena ini basisnya 3. Kalau sudah, terus jangan lupa menggunakan aturan rantai ya, turunan dari X kuadrat plus 1 kan 2X. Maka 2X per X kuadrat plus 1 ln 3. Oke, kita ulangi sebentar. Kita suruh menentukan turunan dari 3 log X kuadrat plus 1. Gampang ya. Ln log itu tinggal 1/. Nah, tinggal 1/X kuadrat plus 1. Karena 3 log, maka masih dikalikan 1/ln 3. Lalu gunakan aturan rantai, turunan dari 2X, turunan dari X kuadrat plus 1 itu 2X. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 juga seperti itu sebenarnya. Turunan dari 4 log X plus 1 per X min 1 ya tinggal 1/, dari X plus 1 X min 1. Ya, tapi dibedakan masih dikali sama 1/ln 4 karena aturan rantai masih dikalikan turunan dari X plus 1 per X min 1. Nah, dari sini dapat, ini tinggal di turunan U per V ya, dijabarkan hasilnya ini. Terakhir dijabarkan mendapatkan hasilnya 1/ln 4 dikali min 2 per X plus 1 X min 1. Oke, mudah ya. Sekarang grafik. Nah, grafik juga sebenarnya gampang, tinggal menggunakan sifat inverse ya. Karena fungsi eksponen umum sama logaritma umum tadi saling inverse, maka tinggal dicerminkan saja terhadap garis Y sama dengan X. Oke, ini tadi untuk yang A lebih besar dari 1 untuk fungsi eksponen, ya kan? Logaritmanya tinggal bawahnya. Simetri terhadap Y sama dengan X. Ini jadi A pangkat X, ini yang A log X. Nah, lalu untuk A-nya dari 0 sampai 1 tadi ya, yang bentuknya seperti ini. Nah, ini A pangkat X. Lalu yang lognya, ingat ya, dia itu simetrinya terhadap Y sama dengan X ini. Jadi simetrinya ini. Jadi kalau kita punya grafik ini, ya simetrinya jadi ini bentuk yang seperti ini. Jadi bukan terus simetrinya ke sini ya, Y sama dengan minus X ya, bukan. Simetrinya tetap Y sama dengan X. Maka kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini. Oke, gampang untuk grafiknya, tinggal kita simetriskan saja grafik dari eksponen umum terhadap Y sama dengan X. Nah, ini soal latihan ya. Silahkan habis ini dikerjakan latihannya. Tentukan Y aksen dari soal ada 3 nomor dan hitung integral. Oke, sudah selesai ya materi tentang fungsi eksponen umum dan logaritma umum. Jadi yang membedakan kemarin kalau eksponen umum itu E pangkat ya. Kalau sekarang eksponen umum itu A pangkat ya. Turunannya gampang, A pangkat X itu turunannya tinggal tetap A pangkat X gitu ya, tapi masih dikalikan dengan ln. Nah, kalau integralnya masih tetap jadi A pangkat X, tapi masih dikali sama 1/ln A gitu. Untuk yang itu eksponen umum. Nah, logaritma umum juga seperti itu, analog saja. Ya, analog saja dengan fungsi ln atau logaritma asli. Oke, demikian pembahasan kita. Kita sudah membahas 4 fungsi transenden, yaitu ada eksponen umum,
eksponen umum, eksponen asli, logaritma umum, dan logaritma asli. Di video selanjutnya kita bahas untuk fungsi transenden yang lainnya. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.